Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Swahyunur Imami dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Dalam pandemi COVID-19 ini, pastinya kita menghadapi banyak sekali perubahan atau dampaknya. Salah satunya pada bidang pendidikan. Untuk mengurangi penularan COVID-19, Mendikbud mengeluarkan kebijakan dalam dunia pendidikan agar melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau study from home atau biasa kita sebut dengan belajar dari rumah. Sangat penting bagi orang dewasa, baik bagi orang tua, kakak, atau siapapun yang lebih dewasa di rumah untuk tetap mendampingi proses pendidikan anak. Video ini akan mempelajari tentang bagaimana proses pendampingan belajar yang baik di era pandemi COVID-19. Tips yang pertama adalah kembalikan fungsi rumah sebagai madrasah. Rumah adalah madrasah pertama untuk anak-anak sebelum memasuki pendidikan formal. Nah, di tempat inilah anak pertama kali mengenal pendidikan dari orang terdekat mereka. Keefektifan pendidikan dan tumbuh kembang anak tidak saja didukung dengan keselarasan pendidikan yang ada di rumah dengan yang ada di sekolah, tetapi juga didukung dengan hubungan keharmonisan antara ayah dan ibu serta orang-orang yang ada di sekitar mereka. Nah, dengan adanya kondisi rumah yang harmonis dan nyaman, anak akan merasa nyaman dan tenang. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara ayah dan ibu serta orang-orang yang ada di sekitar mereka atau keluarga sangatlah menentukan keefektifan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Tips yang kedua adalah mengajarkan keterampilan baru pada anak. Di sini mengajarkan hal-hal yang sederhana yang tidak diperoleh anak-anak di sekolah yang buat anak tertarik untuk melakukannya. Seperti contoh bisa membuat face shield sederhana atau membuat hand sanitizer dan lain-lain. Tips yang ketiga adalah siapkan sarana prasarana yang mendukung belajar anak seperti tempat belajar, buku, dan alat tulis, dan yang paling penting adalah gadget. Dan siapkan kuota atau wifi untuk mengakses berbagai kebutuhan belajar online si anak. Tetapi orang tua atau kakak atau orang dewasa lainnya tetap harus mengontrol dan mendampingi anak dalam menggunakan gadget atau mengakses internet agar tidak mengakses hal-hal yang berdampak negatif. Yang keempat adalah pemanfaatan gadget. Pemanfaatan gadget ini bisa menonton video pembelajaran di YouTube, dan video pembelajaran tidak melulu tentang pelajaran di sekolah, tetapi bisa pengetahuan secara umum. Dalam proses menonton video tersebut, orang tua tetap menjalin komunikasi dan tanyakan tentang apa yang terjadi dalam video, sehingga terjadi percakapan antara orang tua dan anak. Contoh tersebut sangat penting dilakukan karena dalam menonton video akan sangat bermakna dan terjadi sebuah pembelajaran dalam kegiatan tersebut. Tips yang kelima, menjaga komunikasi dengan guru sekolah. Dalam pendidikan formal si anak, pastinya sekolah atau guru-guru memberikan tugas formal. Sangat penting bagi orang tua atau orang dewasa lainnya untuk mendampingi dan tetap kontrol proses pembelajaran tersebut dengan menjaga komunikasi yang baik dengan guru supaya anak tidak berbohong seperti tidak ada tugas dari sekolah, padahal guru sudah memberikan tugas sehingga anak tidak mengerjakan tugasnya. Nah, kita sebagai orang dewasa atau orang tua tetap harus memperhatikan itu dengan menjalin komunikasi yang baik dengan guru atau wali kelas si anak. Tips yang terakhir adalah jangan mengerjakan tugas anak walaupun tugas masih dalam jangkauan orang tua. Kenapa? Karena proses pembelajaran tidak akan terjadi. Hal tersebut malah membodohkan si anak. Ajarkan saja bagaimana cara mengerjakannya dan biarkan anak mengerjakan secara mandiri. Pendampingan pendidikan sangat penting dilakukan karena proses pendidikan akan sangat efektif jika ada kerjasama antara pihak yang bersangkutan, guru, orang tua, dan anak.
video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.